Faktanya, hidup Anda tidak akan pernah melampaui citra diri Anda sendiri. Jika Anda melihat diri Anda sebagai orang yang terbatas, malang, sial, maka itulah yang akan Anda tarik. Keterbatasan, kekurangan, dan frustrasi. Tapi dengan melihat nilai sebenarnya dalam diri Anda, meski belum tahu caranya, jalan akan mulai terbuka. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang-orang malu untuk berani bermimpi besar? Jika Anda bilang ingin menghasilkan 1 juta, orang akan menertawakan Anda. Jika Anda bilang mencari tujuan hidup bukan sekadar gaji, Anda akan disebut naif. Mengapa? Karena mereka terjebak dalam pola pikir kekurangan, kesulitan, bertahan hidup sampai akhir bulan. Tapi ketahuilah ini, tidak harus seperti itu. Langkah pertama untuk melepaskan diri dari siklus ini adalah mengubah pertanyaan harian Anda. Alih-alih, berapa yang bisa saya dapatkan di sini? Tanyakan, siapa yang perlu saya jadi untuk menarik apa yang saya inginkan? Saya ingat satu hari tertentu. Kantong kosong, tangan kotor berlumuran oli, dan rasa takut terjebak dalam siklus itu selamanya. Malam itu, duduk sendirian di bengkel, saya menatap langit-langit tanpa tahu harus berbuat apa. Saya malu pada diri sendiri. Saya percaya masa depan saya sudah ditentukan. Tapi hari itu sesuatu berubah. Seakan ada suara berbisik, "Kamu bukan ini, kamu hanya sedang berada di sini." Dan perbedaan kecil ini mengubah segalanya. Anda bukan pekerjaan Anda, bukan saldo rekening bank Anda. Bukan apa yang telah terjadi pada Anda. Anda adalah apa yang Anda pilih untuk menjadi mulai sekarang. Itu sebabnya saya sangat menekankan citra diri. Satu-satunya alasan Anda belum mendapatkan apa yang Anda inginkan adalah karena Anda belum percaya bahwa Anda layak mendapatkannya. Tahu, ketika saya mulai menghasilkan lebih banyak, orang-orang bertanya, "Bagaimana Anda melakukannya?" Saya menjawab, "Saya mengubah cara berpikir saya." Mereka tertawa, mereka mengira itu lelucon, tapi bukan. Orang-orang mencari strategi, jalan pintas, trik, tetapi mereka perlu melihat ke cermin dan memutuskan untuk tidak lagi menerima kurang dari apa yang pantas mereka dapatkan. Pernahkah Anda melihat seseorang menyabotase peluang pertumbuhan mereka sendiri? Seseorang yang mendapatkan promosi tetapi tidak merasa layak, atau seseorang yang menerima sejumlah uang yang signifikan tetapi kehilangannya dengan cepat? Bukannya sial. Itu citra diri yang mengembalikan mereka ke zona nyaman mereka. Dan zona ini seringkali adalah mediokritas. Sulit untuk mengatakannya, tetapi itu adalah kebenaran. Jika Anda tidak mengubah keyakinan Anda tentang diri sendiri, Anda akan mengulangi siklus yang sama, terlepas dari peluang yang ada. Sekarang, sebuah pertanyaan yang membingungkan. Jika Anda ditawari 2 kali lipat gaji Anda, akankah Anda menerimanya dengan percaya diri atau curiga ada jebakan? Banyak yang menolak kemakmuran tanpa disadari. Mereka menyabotase hubungan, karier, ide, karena pada dasarnya mereka merasa tidak layak. Ini disebut citra diri yang terluka, dan saya katakan dengan sangat jelas, Anda tidak terlahir untuk hidup dalam ketakutan. Anda terlahir dengan kekuatan kreatif yang membentuk realitas Anda. Tetapi kekuatan ini hanya berfungsi jika Anda mempercayainya. Bukan sihir, ini mentalitas. Mungkin Anda sedang menonton ini dengan penuh hutang, kekhawatiran, frustrasi. Tapi tetap saja, saya ingin mengajak Anda. Dalam beberapa hari ke depan, izinkan diri Anda untuk bermimpi lagi. Percayalah bahwa Anda dapat mengubah gaji tahunan Anda menjadi pendapatan bulanan. Karena Anda bisa. Satu-satunya pertanyaan yang penting adalah, akankah Anda terus melihat diri Anda sebagai orang biasa, atau akankah Anda memutuskan untuk menjadi siapa diri Anda yang sebenarnya? Saya memilih untuk berubah, dan keputusan ini mengubah segalanya. Sekarang, giliran Anda. Ada hukum yang tak terlihat,
tak terelakkan yang menentukan pendapatan Anda, dan mengapa Anda mendapatkan banyak atau sedikit hukum ini tidak bergantung pada keberuntungan, keluarga, atau negara asal. Hukum ini hanya berlaku, dan hukum itu disebut hukum kompensasi. Ini adalah salah satu penemuan yang paling berpengaruh ketika saya mulai mempelajari uang secara mendalam. Saya percaya bahwa mereka yang menghasilkan banyak uang lebih pintar atau memiliki peluang khusus. Tapi tidak. Semuanya diatur oleh hukum ini. Dan hukum ini setepat hukum gravitasi. Hukum kompensasi menyatakan bahwa pendapatan Anda sebanding dengan 3 faktor. Pertama, kebutuhan akan apa yang Anda lakukan. Kedua, kemampuan Anda untuk melakukannya. Ketiga, kesulitan dalam menggantikan Anda. Dan yang paling menarik adalah Anda hanya perlu khawatir dengan satu poin ini. Karena yang pertama, kebutuhan sudah ada. Selalu akan ada kebutuhan akan profesional yang baik, pemimpin, pencipta, komunikator. Yang ketiga, kesulitan penggantian akan menjadi konsekuensi dari yang kedua, kemampuan Anda. Jika Anda cukup baik, tidak ada yang akan menggantikan Anda. Dan disitulah permainan berubah. Tapi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda benar-benar berusaha untuk menjadi tak tergantikan atau hanya melakukan minimum agar tidak dipecat? Sebagian besar orang hanya bekerja cukup untuk mempertahankan pekerjaan, dan perusahaan hanya membayar cukup untuk menghindari pemutusan hubungan kerja. Ini adalah siklus yang menyedihkan. Tidak ada yang tumbuh seperti ini, dan Anda merasakannya, bukan? Anda merasa bisa memberikan lebih banyak, lebih dihargai, lebih diakui, tetapi itu tidak terjadi, dan itu mengikis harga diri Anda. Persis itulah yang saya alami selama bertahun-tahun. Saya bekerja di tempat-tempat di mana tidak ada yang mengenal saya. Saya melakukan semuanya, membersihkan, mengangkat barang, menyelesaikan apa yang tidak ingin dilakukan orang lain. Tapi tahu apa lagi yang saya lakukan? Menurunkan diri sendiri. Saya takut untuk berani, untuk menonjol, untuk melakukan kesalahan, dan saya mendapatkan upah minimum. Karena saya bisa digantikan, saya hanyalah satu dari sekian banyak, sampai hari di mana hukum ini menjadi jelas. Dan semuanya berubah. Saya mengerti bahwa untuk dibayar dengan baik, saya perlu bernilai tinggi, bukan secara finansial, tetapi dalam hal kinerja, keunggulan, kompetensi. Dan lihat, ini bukan tentang menjadi jenius. Ini tentang menjadi lebih baik dari hari kemarin. Kita hidup dalam masyarakat yang menghargai mereka yang memberikan nilai, bukan mereka yang bekerja lebih keras, bukan mereka yang lebih rajin, tetapi mereka yang menghasilkan nilai yang lebih besar. Pikirkan seorang penyanyi terkenal. Mengapa dia mendapatkan jutaan per pertunjukan? Bukan karena dia bernyanyi lebih baik dari Anda di kamar mandi, tetapi karena kemampuannya untuk menciptakan pengalaman emosional hampir tak tergantikan. Nilai, itulah intinya. Saya mengenal orang-orang yang bekerja berjam-jam dan hampir tidak mampu membayar sewa, dan orang lain yang bekerja 3 jam sehari dan menghasilkan lebih banyak daripada dokter dan insinyur. Apa bedanya? Keahlian langka, hasil luar biasa, penggantian rendah. Dan Anda dapat mengembangkan ini. Mulailah hari ini, analisis pekerjaan Anda dan tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya dapat memberikan ini 10 kali lebih baik daripada siapapun? Baik itu penjual, penata rambut, pengacara, desainer, guru. Pertanyaannya sama, bagaimana menjadi tak tergantikan? Sebuah penelitian McKinsey menunjukkan bahwa 80% profesional yang paling berkembang dalam dekade terakhir telah menjadi referensi dalam solusi untuk masalah spesifik. Mereka tidak melakukan segalanya. Mereka menjadi ahli dalam sesuatu yang dibutuhkan dunia. Dan inilah jebakan yang menjebak sebagian besar orang. Orang ingin menghasilkan lebih banyak, tetapi tidak ingin menjadi lebih baik. Mereka menginginkan hasilnya, tetapi bukan transformasinya.
dan karena itu mereka mengulangi siklus frustrasi. Pernahkah Anda merasa terjebak pada batas yang tak terlihat? Anda mencoba untuk melakukan lebih banyak, tetapi uang tidak bertambah. Batas ini adalah konsekuensi dari tidak mengembangkan apa yang membuat Anda unik, langka, dan penting. Siapa yang mengerti ini sejak dini? Steve Jobs. Dia tahu bahwa dunia membutuhkan teknologi yang sederhana, indah, dan fungsional. Dan dia berdedikasi secara obsesif untuk melakukan ini lebih baik daripada siapapun. Saat ini, beberapa dekade setelah kematiannya, Apple masih memetik buah dari mentalitas ini. Karena ketika Anda fokus untuk menjadi luar biasa, dunia akan memberi Anda imbalan. Dan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin belum pernah Anda dengar. Anda bisa menjadi biasa dan mendapatkan cukup untuk bertahan hidup, atau Anda bisa menjadi luar biasa dan mendapatkan cukup untuk memilih di mana untuk tinggal, dengan siapa untuk bekerja, bagaimana untuk hidup. Berhentilah menjadi pengganti dengan berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain dan mulai berkompetisi dengan diri Anda sendiri. Satu-satunya perbandingan yang adil adalah siapa saya kemarin, siapa saya hari ini, dan siapa yang bisa saya jadi besok. Ini bukan tentang melakukan lebih banyak. Ini tentang melakukan lebih baik. Ini tentang berkomitmen untuk menjadi begitu berharga, begitu kompeten, begitu sempurna, sehingga ketika orang memikirkan apa yang Anda lakukan, mereka akan memikirkan Anda. Anda tidak perlu mengubah bidang, tidak perlu meninggalkan semuanya. Tidak perlu memulai dari awal. Anda hanya perlu memutuskan untuk menonjol dalam apa yang sudah Anda lakukan. Karena ketika Anda menjadi unik, uang akan datang kepada Anda. Dan itu adalah kompensasi sederhana, tepat, ampuh. Hanya ada 3 cara untuk menghasilkan uang. 3. Dan sebagian besar orang memilih cara yang tidak pernah berhasil dan mengulangi pola ini seumur hidup tanpa mempertanyakan alasannya. Itulah yang membuat saya berhenti dan menganalisis bertahun-tahun yang lalu bagaimana saya benar-benar menghasilkan uang. Saya sudah melewati fase bekerja hanya untuk membayar tagihan. Saya menghasilkan jauh lebih banyak dan tetap saja saya tidak mengerti caranya. Sampai saya mulai mempelajarinya secara mendalam. Dan saya menyadari, tanpa disadari, saya menggunakan strategi yang hanya 1% dari populasi yang gunakan, tetapi yang menghasilkan 96% dari semua uang yang beredar di dunia. Strategi pertama adalah strategi di mana 96 dari setiap 100 orang terjebak, menukar waktu dengan uang. Anda bekerja 1 jam, Anda menerima sejumlah uang. Anda bekerja lebih banyak, Anda menerima lebih banyak. Dan ketika Anda berhenti bekerja, Anda berhenti menerima. Strategi ini gagal sejak awal. Mengapa? Karena memiliki batas yang tak tertembus. Waktu. Anda hanya memiliki 24 jam sehari. Dan Anda perlu tidur, makan, hidup. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, suatu saat nanti jam akan menghentikan Anda, dan kemudian Anda menjadi kelelahan, jenuh, dan tanpa alternatif. Dari situlah muncul kelelahan kronis, stres, frustrasi, dan seringkali rasa bersalah. Karena Anda merasa tidak melakukan cukup, tetapi strukturnya sendiri sudah gagal, tidak ada yang kaya dengan menjual waktu mereka. Strategi kedua adalah menginvestasikan uang untuk menghasilkan uang. Sekarang ini lebih baik. Tetapi masalahnya, Anda perlu memiliki uang yang tersedia dan tahu apa yang Anda lakukan. Sebagian besar orang mencoba menginvestasikan sedikit yang tersisa di akhir bulan setelah membayar semua tagihan dan berharap uang itu akan berlipat ganda secara ajaib. Tetapi pasar keuangan tidak memaafkan kenaifan dan apa yang seharusnya menjadi investasi menjadi kerugian. Berapa banyak cerita yang pernah Anda dengar
tentang orang-orang yang mencoba berinvestasi dan kehilangan semuanya karena mempercayai teman, kursus, atau tips. Strategi ini membutuhkan persiapan, membutuhkan membaca, membutuhkan pengetahuan, dan yang terpenting membutuhkan kecerdasan emosional. Karena uang akan berfluktuasi, dan Anda harus stabil secara emosional agar tidak membuang semuanya pada hambatan pertama. Tetapi kemudian, datanglah strategi ketiga. Dan inilah yang mengubah permainan. Inilah yang sedikit orang ketahui dan lebih sedikit lagi yang mempraktikannya. Inilah yang saya temukan secara kebetulan dan yang mengubah realitas saya sepenuhnya. Strategi ini adalah menciptakan beberapa sumber pendapatan. Dan saya perlu menjelaskan sesuatu dengan sangat jelas. Beberapa sumber pendapatan bukanlah beberapa pekerjaan. Bukan bekerja di dua tempat berbeda dan kelelahan dari Senin hingga Minggu. Tidak, itu hanya meningkatkan penjara. Saya berbicara tentang sumber yang berfungsi terlepas dari waktu Anda. Sumber yang terus menghasilkan hasil saat Anda tidur. Dan percayalah, ini lebih nyata dan terjangkau daripada yang Anda bayangkan. Lihat, ketika saya mulai menerapkan ini, saya bahkan tidak membayangkan bahwa saya sedang memasuki apa yang disebut strategi M3. Saya hanya menyadari bahwa saya dapat menciptakan sesuatu yang berfungsi bahkan tanpa kehadiran saya. Saya mulai dengan layanan kebersihan. Dalam waktu singkat, layanan itu tidak lagi bergantung pada tangan saya. Saya sudah memiliki tim, kontrak, proses, dan perusahaan itu berjalan sendiri. Ini memberi saya waktu, dan dengan waktu, saya dapat menciptakan sumber lain. Kursus, ceramah, pelatihan, semua ini menjadi jaringan. Jaringan yang tidak berhenti, dan inilah rahasianya. Apa yang benar-benar membuat Anda tumbuh secara finansial adalah keluar dari mode bertahan hidup dan masuk ke mode sistem. Ketika Anda membangun sebuah sistem, sistem itu bekerja untuk Anda. Sistem itu berjalan saat Anda sedang makan malam bersama keluarga atau beristirahat dalam perjalanan. Ini bukan kemewahan, ini visi. Dan semua orang dapat belajar untuk melakukan ini. Dengan kemajuan internet, tidak pernah semudah ini. Saat ini Anda dapat memiliki toko online, dapat menjadi afiliasi produk, dapat menjual pengetahuan, dapat membuat konten yang menghasilkan pendapatan. Anda dapat mengotomatiskan semuanya secara harfiah. Dengan ponsel di tangan dan sedikit arahan, siapapun dapat menciptakan beberapa sumber pendapatan. Dan inilah kebenaran yang keras, tetapi membebaskan. Jika Anda hanya memiliki satu sumber pendapatan, Anda berisiko. Karena jika itu berhenti, dan itu bisa berhenti, Anda kehilangan segalanya. Sekarang, jika Anda memiliki 5, 6, 7 sumber dan salah satunya kering, Anda tetap hidup, tetap tumbuh. Dan tahukah Anda apa pola di antara orang-orang yang paling sukses di dunia? Mereka tidak pernah hanya memiliki satu sumber. Warren Buffett misalnya memiliki puluhan. Dia pernah berkata, jangan pernah bergantung pada satu sumber pendapatan. Jadikan investasi dalam beberapa sumber sebagai prioritas Anda. Dan jika Anda berpikir ini hanya untuk miliarder, ingatlah, saya memulai dengan berhutang. Saya memulai dengan takut. Saya memulai tanpa pendidikan formal. Apa yang saya lakukan adalah mengikuti prinsip yang dapat diterapkan oleh siapapun. Menciptakan sistem sederhana yang menghasilkan nilai dan berfungsi dengan atau tanpa kehadiran saya. Saya memulai dari kecil dan saya tumbuh. Setiap sumber pendapatan baru, seperti membuka keran, beberapa menetes, beberapa menyembur. Tetapi semuanya terhubung ke reservoir yang sama, kebebasan saya. Sekarang, katakanlah, apakah Anda siap untuk berhenti menukar jam dengan uang?
Apakah Anda siap untuk menciptakan sistem daripada bergantung pada gaji? Apakah Anda siap untuk mengambil kendali atas kehidupan keuangan Anda dan mulai membangun secara strategis kerajaan pribadi Anda? Karena saya tegaskan, tidak ada satu pun alasan untuk hidup dengan satu pemasukan uang. Itu adalah kerentanan yang disamarkan sebagai stabilitas, dan itulah yang membuat sebagian besar orang terjebak dalam ketakutan. Anda pantas mendapatkan lebih. Anda bisa lebih, dan Anda bisa mulai sekarang. Satu-satunya pertanyaan adalah, akankah Anda tetap berada di tempat Anda berada, atau akankah Anda mulai membangun sumber Anda sendiri? Masa depan keuangan Anda bergantung pada jawaban Anda. Dunia tidak lagi sama dan tidak akan pernah sama lagi. Sebagian besar orang hidup seolah-olah semuanya akan kembali normal, seolah-olah apa yang berhasil pada tahun 1995 masih berhasil. Tetapi permainannya telah berubah dan mereka yang tidak berubah akan tertinggal. Masalahnya adalah sedikit orang yang bersedia menerima ini. Sebagian besar orang lebih suka percaya bahwa ini hanya fase buruk atau bahwa segala sesuatu akan membaik dengan sendirinya. Tetapi itu tidak terjadi, tidak pernah terjadi. Dan saya harus merasakannya sendiri untuk memahaminya. Bertahun-tahun yang lalu, saya menyaksikan dari dekat transformasi dunia. Semuanya mulai menjadi lebih cepat, lebih mudah diakses, lebih terhubung, dan pada saat yang sama, lebih kompetitif. Saya melihat orang-orang bangkrut, gagal, kehilangan segalanya, bukan karena mereka buruk, tetapi karena mereka berhenti di waktu, dan saya juga hampir berhenti. Bahkan setelah mencapai stabilitas tertentu, saya menyadari bahwa saya harus beradaptasi atau akan ditelan oleh yang baru. Saya ingat seolah-olah baru kemarin, sebuah percakapan sederhana dengan mentor saya mengubah pikiran saya. Dia berkata kepada saya, orang-orang buta huruf di abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. Mereka adalah mereka yang tidak bisa belajar, melupakan, dan belajar kembali. Itu seperti bom, karena saya percaya bahwa setelah titik tertentu, saya sudah cukup tahu. Tetapi dunia membuktikan sebaliknya. Dunia berubah setiap hari. Ia tidak tumbuh, ia menyusut. Teknologi telah mempersingkat jarak, menghilangkan batas, dan menyamakan akses informasi. Saat ini, seseorang di desa terpencil dapat menjual produk atau layanan kemana saja di dunia. Dan tahukah Anda apa artinya itu? Bahwa bukan lagi yang terkuat yang bertahan hidup atau yang terpintar. Itulah yang beradaptasi lebih cepat. Pikirkan, berapa banyak orang yang Anda kenal yang dipecat dalam beberapa tahun terakhir meskipun mereka pandai dalam pekerjaan mereka? Berapa banyak perusahaan yang menutup pintunya karena tidak dapat mengikuti transformasi digital? Berapa banyak orang yang Anda lihat saat ini menghasilkan uang dari hal-hal yang bahkan tidak ada 5 tahun yang lalu? Ini bukan kebetulan, ini adaptasi. Sebagian besar orang masih memimpikan stabilitas dengan pekerjaan tetap, dengan pensiun yang terjamin. Tetapi ekonomi baru tidak menghargai stabilitas. Ia menghargai inovasi, kecepatan, dan visi. Dan Anda perlu mulai berpikir seperti seorang arsitek masa depan Anda sendiri. Saat ini, Anda dapat membangun sumber pendapatan di seluruh dunia tanpa harus meninggalkan rumah. Anda dapat membangun bisnis digital, mengotomatiskan proses, menciptakan komunitas, menjual pengetahuan. Saya sendiri memiliki sumber pendapatan yang bahkan saya sendiri tidak tahu berapa banyak. Dan tahukah Anda mengapa? Karena saya menciptakan sistem. Karena saya mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang memahami teknologi, skala, mentalitas digital. Dan ini hanya mungkin karena saya menerima bahwa saya perlu belajar kembali.
Pernahkah Anda merasa kesal melihat seseorang yang lebih muda dengan pengalaman lebih sedikit menghasilkan jauh lebih banyak daripada Anda? Pernah membayangkan pendapatan tahunan Anda berlipat ganda hanya dalam sebulan? Kedengarannya mustahil, ya. Banyak yang akan menganggapnya gila, mimpi di siang bolong. Tapi percayalah, itu sangat mungkin. Saya sendiri sudah membuktikannya. Lebih dari itu, saya telah membantu ribuan orang mencapai hal yang sama. Pertanyaannya, kalau memang bisa, kenapa masih banyak yang berjuang sekadar untuk bertahan hidup hingga akhir bulan? Kesalahan terbesar saya di awal. Menganggap kemiskinan sebagai takdir, bukan pilihan. Saya tidak menyadari bahwa solusinya ada dalam diri saya, bukan di luar sana. Saya pikir orang kaya lebih pintar atau sekadar beruntung. Saya percaya pada elit finansial dan saya merasa bukan bagiannya. Tapi semuanya berubah saat seseorang memberikan saya buku Think and Grow Rich. Dia menatap mata saya dan berkata, baca ini dan terapkan semuanya. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Saat itu, utang saya lebih besar dari pendapatan. Saya putus sekolah, bekerja di pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak pikiran. SPBU, pabrik, kerja serabutan. Saya hanya ingin melunasi hutang, membeli baju layak, bebas dari jeratan keuangan. Bermimpi, itu adalah sebuah kemewahan, tapi saya melakukan apa yang dia katakan. Dan tahu apa yang terjadi? Kurang dari setahun, pendapatan tahunan saya yang $4.000 berubah menjadi $15.000 per bulan. Bayangkan, gaji tahunan Anda menjadi pendapatan bulanan. Anda masih akan bekerja di tempat yang sama, tinggal di tempat yang sama, mengatakan tidak pada keinginan Anda karena keterbatasan dana, dan percayalah, bukan keajaiban, itu perubahan pola pikir. Satu-satunya perbedaan adalah percaya, sekecil apapun, pada potensi diri sendiri. Itulah titik balik yang mengubah segalanya.